siang hari ini pemirsa, saya tadi pagi itu mendapat telepon ya dari Ustadz Akhyar, bahwasanya Ustadz Akhyar ini mengakui kesalahan atau bagaimana tadi pagi Ustadz Akhyar? Bagaimana klarifikasinya Ustadz Akhyar? Atau ingin mengatakan apa? Nah, berhubung diskusi semalam yang mengenai Muhammad mengajarkan boleh berdusta dalam 3 hal ya. Tetapi di sini Ustadz Akhyar ingin mengklarifikasi apakah dia mengatakan kesalahan atau bagaimana, atau apa yang ingin antum katakan. Silakan Ustadz. Buka dulu Ustadz. Ya, silakan ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada streaming malam tadi terus terang saya ada kesalahan cara pemahaman Al-Quran, Tahrim ayat 1 dan ayat 2, karena memang terus terang semalam saya belum menguasainya, dan sekarang insya Allah saya akan menjelaskan apa-apa yang tertera dalam atau kunci-kunci yang harus diperhatikan dalam At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 3 gitu ya. Oke, Bang Idis, dari saya cukup, sekian dulu, silahkan lanjut. Baik Ustaz. Jadi pertama-tama yang ingin saya klarifikasi sama antum ingin mengatakan apa itu? Salah di mana pemahaman tadi malam? Semalam kan Anda menafsirkan ayat 1 At-Tahrim bahwa Muhammad ini ditegur sama Allah Subhanahu wa taala karena mengharamkan apa yang udah dihalalkan begitu. Nah, di sini mungkin saya mau bawa satu masalah, apa yang dihalalkan Muhammad waktu itu. Gitu, Dis. Yang diharamkan Muhammad, padahal perkara tersebut udah dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Muhammad mengharamkannya gitu, Dis. Di situ, Dis. Insya Allah sekarang saya akan membukakannya gitu terhadap teman-teman. Silakan jelaskan. Ya, pertama Aidis kan membawa surat At-Taubah ayat 31 bahwa ada golongan manusia yang mentuhankan rahib-rahibnya gitu. Terus Aidis mau mengkanter bahwa apa bedanya antara umat muslim sama dengan ayat tersebut. Tuh. Kalau menurut saya bahwa apa yang dibawakan oleh Muhammad itu tidak lepas dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Aidis menuduh bahwa Islam apa bedanya dengan ayat tersebut, itu jelas sangat berbeda gitu, karena tidak ada dalam umat Islam yang dibawakan oleh Muhammad atau ajaran Muhammad, tidak ada satupun yang di luar yaitu aturan Tuhannya begitu, Dis. Baik, jadi menurut Anda ketika Muhammad di sini mengharamkan apa yang dihalalkan, itu Muhammad mengatakan itu atas dasar apa? Oke, sebentar, Dis. Begini, Dis. Anda dalam ayat surat At-Tahrim ayat 1 ini, Anda tahu nggak apa yang namanya budak? Enggak, kita bukan masalah ke situnya. Masalahnya gini, yang jelas di sini dikatakan dia mengharamkan apa yang dihalalkan. Sepakat nggak? Iya. Nantinya ke situ. Jadi Anda mengetahui nggak tentang apa artinya budak gitu pada waktu Muhammad? Kalau sekarang kan udah nggak ada budak.
Begini Ustadz, kita di sini bukan membahas masalah budak ya. Entah itu masalah Iya, tapi budak. tapi Begini ini Ustadz, ada hubungannya. ya entah itu masalah budak kah, entah itu masalah madu kah, entah itu masalah apa, kita kesampingkan dulu itu. Yang jelas di sini Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan, betul atau tidak? Betul, Betul. betul. Nah, Cuman pertanyaan saya saya gini, pertanyaannya gini Ustadz. Waktu Muhammad mengharamkan apa yang dihalalkan Allah itu, Muhammad mengharamkannya itu atas perintah siapa? pribadi, nggak ada perintah, itu pribadinya, makanya ada teguran. Jadi gini, Dis. Jadi di situ Muhammad mengharamkan itu bukan berdasarkan wahyu Allah, dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah itu. Bukan itu, Dis, bukan wahyu Allah. Kalau begitu konsekuensinya bagaimana dengan ayat lain yang mengatakan bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu tidaklah berasal dari hawa nafsunya, melainkan berdasarkan dari yang diwahyukan. Ya, tapi ini bisa juga, Dis, menjadi korelasi. Bisa juga menjadi korelasi dengan sebabiyah atau asbabul nuzul ayat Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Muhammad melakukan semacam ini, otomatis di depannya itu bakal ada teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap diri Muhammad, terhadap Oke, menurut istri Anda Muhammad ditegur juga. itu karena apa? Menurut Anda Muhammad ditegur karena apa? Muhammad ditegur karena udah mengharamkan apa yang udah dihalalkan Allah Subhanahu Salah wa nggak taala. itu? Oke, salah nggak itu? Apanya? Berarti di situ Muhammad salah nggak? Iya, Muhammad di situ Oke. melaksanakan satu kesalahan, cuman kesalahan tersebut akan ada pengampunan dari Tuhannya. Enggak, kita lepaskan dulu masalah pengampunan. Yang jelas di situ Anda sudah mengatakan bahwa Muhammad melakukan kesalahan. Iya, emang Muhammad mengakuinya. Baik. Ya, kita teruskan ke ayat selanjutnya. Saya bukakan ayat selanjutnya ya. Karena nanti ini penting Ustadz ya. Nah, setelah ditegur ya. Terus kita ayat selanjutnya ya. Ayat 2-nya nih ya. Nah, di sini dikatakan nih, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Ya. Membebaskan diri dari sumpahmu. Nih, saya bold dulu. Iya. Nah, saya tanya sama antum. Waktu Muhammad sumpah, dia bersumpah atas nama siapa? Ini waktu Muhammad bersumpah itu sebelum datang surat teguran, Dis. Iya, maksud saya bukan itu. Ya, saya tanya gini. Waktu Muhammad bersumpah, dia bersumpah atas nama siapa? Atas nama Allah. Nah, bagaimana mungkin Muhammad bersumpah atas nama Allah tapi dia ditegur? Tapi kan ini kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Iya, justru itu. Gini, kalau dia bersumpah, kan itu bersumpah atas nama Allah. Tapi bagaimana dia bersumpah atas nama Allah sementara bukan Allah yang perintahkan? Iya, kan ini bukan Muhammad sama Allah, Dis. Jadi Muhammad sama istrinya itu. Iya, waktu dia bersumpah kepada istrinya, dia bersumpah atas nama Allah atau tidak? Jadi tidak akan sekali-sekali menggauli Maria itu. Pertanyaannya bukan itu, Ustaz. Pertanyaannya gini loh. Waktu Muhammad bersumpah, ya, dia mengharamkan itu, ya kan? Itu sebetulnya sih nggak ada sih sebetulnya, sumpah di situ nggak ada sih sebetulnya, nggak ada wallahi, nggak ada kata wallahi gitu sebetulnya. Oke, kalau gitu dia bersumpah atas nama siapa? Jadi dia hanya membuat satu istilahnya larangan untuk dirinya gitu. Iya. Di sini bersumpah bahwa dia tidak akan dia mengharamkan itu kan, apa yang dihalalkan itu kan? Iya. Oke. Iya.
bagaimana di sini Muhammad bersumpah atas nama Allah, tetapi ternyata itu bukan perintah Allah. Itu kan buat istrinya, Dis. Jadi kalau bersumpah itu bukan dengan Allah, Dis. Jadi bersumpah itu untuk antara pegangan antara kita sama kita, Dis. Gini. Contoh nih ya, contoh ya, kasih contoh. Kita janjian ya, bahwa nanti malam kita ketemu. Nah, dengan sumpah. Nah, saya bersumpah atas nama Tuhan. Ya kan? Nah, tapi ternyata setelah saya bersumpah itu saya ditegur. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada antum, itu ditegur bukan sumpahnya, Dis. Dari ayat pertama itu yang ditegur itu bukan sumpahnya, Dis. Terus kalau nggak ditegur itu kenapa disuruh membebaskan diri dari sumpah? Itu larangannya, Dis. Larangan bahwa Muhammad tidak boleh mengharamkan apa yang udah dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini disuruh yang alasan kenapa disuruh membebaskan diri dari sumpah apa? Nah, kita masuk sekarang begini, Dis. Jadi makanya pertama kita berbicara sababiah dulu, Dis. Bahwa pertama ya, bahwa Muhammad pada waktu itu dia kan lagi berada di posisi untuk hari di tempatnya siapa tuh istrinya, Dis? Lupa saya, Dis. Yang di rumahnya Zainab. Itu, Dis, di rumah. Bukan. Hafsah ya. Nah, hari itu Muhammad harus berada di rumahnya Hafsah ya. Karena itu pas giliran Muhammad ada di tempatnya Hafsah. Itu yang disebut apa, kilir lah, kalau bahasa kita itu kilir. Ternyata Hafsah setelah datang Muhammad, Hafsah ini meminta izin untuk ziarah terhadap orang tuanya, gitu, Dis. Kata Muhammad, silahkan Anda mendatangi kedua orang tuanya. Setelah Hafsah berangkat, lalu Muhammad mengutus Maria Kiptiah itu datang terhadap rumahnya Hafsah gitu. Ya, bukan masalah itu, Ustaz. Gini, yang jadi Bentar. Ini sababiahnya dulu, supaya mengerti dulu. Kalau saya juga kalau nggak ditarik di sininya, saya pribadi terus terang nggak mengerti dengan ayat itu. Itu ya, Dis ya. Nah, setelah Hafsah berangkat, Muhammad memerintahkan Maria untuk datang ke rumahnya Hafsah. Lalu di situ itu kan Maria itu adalah budak yang udah jadi milik Muhammad gitu. Allah telah menghalalkan untuk Muhammad menggauli Hafsah karena Hafsah ini adalah budak dari Muhammad ini. Maria ini adalah budak dari Muhammad tersebut yang hasil hadiah dari raja Arab situ ya. Lalu setelah Muhammad menggaulinya, Hafsah datang. Ketika Hafsah dilihatnya oleh Muhammad, Hafsah ini sedang menangis. Muhammad berkata, "Hafsah, kenapa kamu menangis?" "Oh, mungkin ini alasan Muhammad atau alasan antum untuk supaya saya berangkat terhadap kedua orang tua saya. Ternyata Muhammad udah punya rencana." Ini kata Hafsah nih. "Ternyata kamu udah punya rencana mau mendatangkan Maria ke tempat saya, ke tempat tidur saya." Maka disitulah Muhammad melaksanakan perjanjian itu, Dis. Enggak, Muhammad supaya menidur enggak, sebentar. Muhammad di situ meniduri Maria Kipti di situ di tempat Hafsah. Iya. Ya, terus? Iya.
Nah, maka di situ Muhammad berjanji terhadap Hafsah, jikalau saya berjanji bahwa saya tidak akan menggauli budak ini yang namanya Maria, apakah kamu akan senang? Nah, kata Hafsah, ya. Oke, jadi di situ Muhammad berjanji untuk tidak menggauli Maria Kipti lagi. Halo? Halo Ustaz. Yang bernama Maria. Nah, dengan perjanjian ini, Dis, kenapa Muhammad berjanji semacam itu? Supaya istri-istrinya itu merasa senang, merasa ridho. Di situ ada kata ridho kan, Dis, ya, dari ayat pertama. Nah, maka Muhammad juga melakukan perjanjian, Dis. Muhammad juga melakukan perjanjian terhadap Hafsah bahwa perkataan saya atau perilaku saya ini tidak boleh dipiralkan, kalau bahasa sekarang gitu, Dis. Tidak boleh dipiralkan. Jadi ada keduanya masing-masing ada perjanjian. Hafsah tidak boleh mempiralkan Muhammad, dan Muhammad berjanji tidak akan menggauli si Maria ini. Oke, Gitu, Dis. stop dulu di situ biar nggak Ya, terlalu panjang. stop. Iya, itu kuncinya, Dis. Itu Oke. kuncinya, Dis. Baik, Itu stop dulu di situ kuncinya. biar nggak terlalu panjang. Ya, sabar Ustaz, biar nggak terlalu panjang. Gini, apakah Muhammad tahu bahwa budak-budak itu halal, bukan haram? Kan udah diberitahu dari ayat sebelumnya, Dis. Edis Ustaz, lihat aja. Ustaz, dengar Ustaz. Ya. Yang saya tanyakan gini, apakah Muhammad tidak tahu bahwa budak-budak itu halal bagi dia? Tahu. Cuman Oke, ini kan kenapa? Oke, sebentar dulu Ustaz. Kenapa demi istri, diharapkan Din. oleh? Oke. Jadi bagi Muhammad mana yang lebih penting, firman Allah atau istrinya? Nah, di sini jadi Muhammad mementingkan istrinya Oke, dia mementingkan daripada istrinya. firman. Oke, Iya. sebentar. Makanya Oke, ada teguran gitu. baik, Din. sebentar. Berarti apakah Anda ingin mengatakan bahwa bagi Muhammad lebih penting firman Allah ketimbang lebih penting istrinya ketimbang firman Allah? Di sini Muhammad mementingkan istrinya, mementingkan kesenangan istrinya. Makanya Muhammad ditegur. Gitu, Dis. Oke, bagaimana di sini Anda katakan Muhammad mementingkan istrinya ketimbang firman Allah? Yabtagi itu, Dis. Yabtagi. Ada kata yabtagi kan? Yabtagi bimardati azwajika. Itu. Nih, engkau. Oke. Bentar saya iklannya dulu ya. Oke, ya di sini. Jadi dikatakan di sini engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Jadi jadi ada kemauan. Yabtagi kan itu kemauan, mau menyenangkan. Ridho itu menyenangkan, Dis. Ridho itu menyenangkan. Oke, jadi menurut Anda di sini Muhammad lebih mementingkan istri-istri ketimbang firman Allah. Si Hafsah tersebut, iya. Enggak, bukan itu pertanyaannya. Makanya ada teguran. Bukan itu pertanyaan saya. Kalau enggak melaksanakan begitu. Ustaz, pertanyaan saya bukan itu. Yang saya tanyakan, apakah Anda ingin mengatakan bahwa di sini Muhammad lebih mementingkan istri ketimbang firman Allah? Kan Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang berbicara. Oke, berarti Anda menyimpulkan bahwa Muhammad lebih mementingkan istri-istri ketimbang firman Allah. Iya, waktu itu makanya ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah sendiri yang mengatakan. Oke, bagaimana Anda? Bagaimana Anda mempercayai Nabi yang demikian, yang lebih mementingkan istri-istri ketimbang firman Allah? Waktu itu doang Muhammad, Dis. Baik, saya lanjutkan ya, nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan. Kita lanjut ke ayat 2-nya. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan, sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu, ya, untuk membebaskan diri dari sumpahmu.
Nah, itu kan Nah. tadi udah melakukan satu ini ya Muhammad ya, satu kesalahan, yaitu menghalalkan ya, tidak akan perjanjian Muhammad terhadap Siti Hafsah, terhadap Hafsah. Nah, jadi ini ditegurlah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum Muhammad dan siapapun tidak boleh itu kan bersumpah semacam itu. Makanya itu harus dicabut kembali. Bagaimana cara mencabut sumpah tersebut gitu, supaya bebas dari sumpah tersebut. Nah, caranya yaitu dengan cara melaksanakan kiparat. Ada yang disebut kiparat sumpah di dalam agama Islam, itu ada yang disebut kiparat sumpah, penebusan sumpah gitu. Jadi membebaskan di sini adalah supaya tidak terikat lagi dengan sumpah gitu. Makanya Muhammad melaksanakan hal tersebut, sehingga apa yang telah dilaksanakan Muhammad, yaitu bahwa budak itu halal, Muhammad lakukan kembali. Gitu. Waktu Muhammad bersumpah, Muhammad itu bersumpah atas nama Allah atau tidak? Di situ sebetulnya tidak ada, cuman perjanjian. Kalau perjanjian kan ini udah benar-benar. Ini ada kata sumpah loh, ya, membebaskan diri dari sumpahmu. Pertanyaannya, waktu bersumpah itu, ya, maksudnya di situ Ustaz, sumpah di situ, ya dengarkan dulu Ustaz. Waktu Muhammad bersumpah itu, dia bersumpah atas nama Allah atau tidak? Kalau saya di situ kurang ini, kalau di situ sumpah istilahnya itu saya kurang sepaham gitu karena bukan sumpah aja kan di situ. Terjemahannya tuh sumpah loh, ini terjemahannya. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Coba itunya Arabnya. Baca saja. Silakan baca saja. Nah, ini saya HP-nya udah dibilang, apa yang saya bawa ini, apa gambar yang Edis tampilkan itu nggak ada HP saya itu error. Iya, di situ sudah dikatakan sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Ya maksudnya saya minta Arabnya doang, sedikit aja. Ya. Coba sedikit aja, biarin. Biarin salah juga nggak apa. Oke. Qad farodo. Ya. Qad faradun wallah la qad faradallahu lakum terlalu kecil situ. Apa atam. Ya pokoknya itulah terjemahannya. Iya maksudnya begini, qad faradallahu lakum, terus ya terusnya terus, sedikit lagi, oke sedikit lagi, lakum atma aimanikum ya. Wallah. Nah di situ ada kata aimanikum, betul. Betul, Dis. Membebaskan diri dari sumpahmu. Nah, iya, qad faradallahu, jadi wajib bagi orang-orang yang telah bersumpah atau orang-orang yang telah nadar gitu, Dis. Orang-orang yang nadar, orang-orang yang berjanji, orang-orang yang Ya, pertanyaan saya, waktu Muhammad bersumpah, dia bersumpah atas nama siapa? Jika kita berjanji dengan makhluk, maka yang membebaskannya harus makhluk itu sendiri. Bukan, gitu ya. Bukan. Kalau kita berjanjian sama Allah, bukan Ustadz, gini loh, dengerin Ustadz. Di sini Muhammad bersumpah enggak? Kalau dari asbabun nuzul ayat, di situ sih tidak ada sumpah, cuman tapi adanya perjanjian. Loh. Iya, cuman telah mewajibkan diri dari melepaskan diri dari sumpah. Masa disuruh melepaskan diri dari sumpah tapi nggak bersumpah? Maksudnya gini, itu di situ perjanjian, Dis. Yang ada itu perjanjian. Iya. Oke, di sini jadi nggak ada sumpah di sini. Jadi dalam ayat pertama itu sebetulnya
sebetulnya perjanjian antara Muhammad dan istrinya gitu ya. Mungkin karena ini perjanjian masing-masing dipegang, otomatis kita hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau sama Oke, Allah jadi Subhanahu wa berarti taala, terjemahan ini salah. Berarti terjemahannya salah. bukan salah, Dis. Enggak menyalahkan. Ustadz, bagaimana Itu disuruh membebaskan diri? termasuk kategori sumpah, maksudnya kata saya ini termasuk kategori sumpah itu adalah Ya. nadar Oke. ya. Nadar ini kan bukan, tapi termasuk kategori sumpah. Terus Oke, sumpah jadi itu sendiri, terus perjanjiannya ini, perjanjian ini sebetulnya termasuk kategori sumpah gitu, Dis. oke. Nah, waktu di sini Muhammad bersumpah, dia bersumpah atas nama siapa? Kalau menurut saya di situ nggak ada sumpah, cuma perjanjian kategori doang, kategori. Nggak ada sumpah. Gimana sih? Kalau nggak ada sumpah, ngapain disuruh membebaskan diri atau melepaskan diri dari sumpah? Iya, Contoh dari nih, contoh. Saya kasih contoh, Gitu. saya kasih contoh. Ustaz, saya kasih contoh. Kalau Anda saya suruh balikin uang, berarti Anda minjam uang atau tidak? Pinjam. Nah, kalau disuruh melepaskan diri dari sumpah, berarti bersumpah atau tidak? Iya bersumpah, cuman ini kategorinya. Stop di situ. Waktu bersumpah atas nama siapa? Udah dibilangin yang namanya perjanjian untuk mengembalikan utang atau apa itu udah kategori sumpah. Udah kategorinya Ya, udah kategori sumpah. Jadi perjanjian kita sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang gini aja. Kalau Muhammad bersumpah atas nama siapa? Ya karena atas nama Allah lah kalau bersumpah. Baik. Kalau umat muslim dan juga Muhammad kalau bersumpah atas nama Allah, betul? Bukan selain daripada itu, betul? Tidak termasuk sumpah kalau bukan atas nama Allah. Ya, berarti kalau Muhammad bersumpah atas nama Allah ya? Atas nama Allah. Baik. Kalau dia bersumpah itu atas nama Allah. Oke, ini pertanyaan vitalnya, ini pertanyaan pentingnya. Kalau Muhammad bersumpah atas nama Allah, berarti di situ melibatkan Allah atau tidak dalam perkara itu? Ya melibatkan, makanya ada teguran dari Allah. Stop di situ dulu. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana mungkin Muhammad melibatkan Allah tetapi tidak Allah perintahkan? Maksudnya? Ini udah jelas. Saya ulangin. Ya, mungkin ini agak terlalu keras, agak terlalu sulit bagi antum. Ya, saya jelasin. Udah jelas kesalahan kan? Oke. Di situ kalau orang bersumpah atas nama Allah, berarti dia melibatkan Allah dalam perkara itu, betul atau tidak? Apa ya yang tidak melibatkan Allah di mana-mana pun tidak ada yang tidak melibatkan Allah masalah kehidupan. Oke. Iya, beda itu. Nah, artinya gini, maksud saya gini, bagaimana Muhammad bersumpah atas nama Allah, ya, melibatkan Allah dalam satu perkara itu, tetapi ternyata ditegur oleh Allah. Iya kan, udah dibilang itu kesalahan. Berarti antum mengakui bahwa Muhammad berbuat kesalahan. Iya, sampai manapun juga tetap di situ mengapa ada teguran, karena semua nabi dari Nabi Nuh aja, Nabi Nuh dia selalu berdoa tentang Ustaz. Maksudnya yang semua yang melaksanakan kesalahan pasti ditegur. Musa juga ditegur. Iya, jangan lari kemana-mana. Muhammad juga ditegur. Oke, antum sudah mengatakan, antum sebagai muslim mengatakan bahwa Muhammad berbuat kesalahan, betul? Di situ iya. Betul? Dari konteks itu iya. Yaitu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Gitu. Ya, berarti berbuat kesalahan atau tidak? Jadi otomatis kan berarti Muhammad melanggar. Iya, berarti berbuat kesalahan atau tidak? Berbuat kesalahan. Sekarang ini poinnya adalah ini. Bisa nggak sesuatu yang berbuat kesalahan itu dijadikan sebagai rujukan, sebagai satu tolak ukur?
Tapi kan kesalahannya terhitung, dan dimaafkan Allah. Gini. Diampuni Allah. Oke, bisa nggak sesuatu yang bisa salah, ya, itu ditaati, dipatuhi? Saya kasih, kalau antum sulit memahami, gini sebentar. Kalau antum sulit memahami, saya kasih contoh lampu merah. Lampu merah itu kan ditaati oleh para pengguna jalan, betul atau tidak? Betul. Kira-kira kalau lampu merah itu bisa error, bahaya nggak bagi orang yang mematuhinya? Kalau misalkan tidak terarahkan lagi, Ustaz, jangan kemana-mana gini. Kalau lampu merah itu bisa salah, bisa error, bahaya atau tidak bagi orang-orang yang mematuhi lampu merah itu? Bahaya kalau belum dibenarkan. Ya, betul, bahaya. Intinya bahaya. Pertanyaan saya begini. Kalau belum dibenarkan. Oke, pertanyaan saya begini. Antum mematuhi Muhammad sepenuhnya? Mematuhi. Oke. Antum mengakui kalau Muhammad bisa berbuat kesalahan? Mengakui. Ya. Bagaimana antum mematuhi Muhammad secara totalitas, secara penuh? Tetapi di saat yang sama antum mengakui bahwa Muhammad bisa berbuat kesalahan. Apa bedanya dengan antum? Sebentar. Apa bedanya kalau antum gini? Oke. Udah diluruskan lagi. Ya, artinya kalau bisa diluruskan lagi ya jangan dituruti. Gini. Oh ya, baik. Artinya ada di momen-momen tertentu Anda akan mematuhi sesuatu yang salah, betul atau tidak? Enggak, saya terus terang karena itu udah dibenarkan lagi dan tidak ada. Itu pakai jeda waktu enggak? Pakai jeda waktu enggak itu? Itu pakai jeda waktu, cuman dirahasiakan sama Hakim ini. Oke, baik. Artinya ada di saat-saat tertentu Anda mematuhi sesuatu yang salah, betul atau tidak? Entah itu dari dalam mana? 1 detik pun. Oke, baik. Saya kasih contoh lampu merah. Saya kasih contoh lampu merah. Saya kasih contoh lampu merah. Oke. Kalau dalam 5 detik saja lampu merah itu salah, fatal nggak akibatnya? Itu kan lampu merah. Kalau lampu merah fatal. Kalau lampu merah fatal. Oke. Iya. Baik. Sekarang orang yang antum jadikan panutan untuk menuju ke surga, ya, untuk menuju ke surga bisa salah. Itu akibatnya fatal nggak? Enggak, karena udah diluruskan sama Allah sendiri. Apa yang intinya? Lagian di situ siapa yang mengikuti jejak Muhammad ketika melaksanakan kesalahan? Silakan cari. Baik. Sebelum diluruskan ada enggak yang mengharamkan apa yang telah dihalalkan? Baik, ada enggak? Tunjukkan. Ya, saya tunjukkan sama antum, ya. Tunjukkan. Sabar ya Ustaz, ya. Saya tunjukkan sama antum bagaimana kalau antum mematuhi Muhammad. Saya tampilkan hadisnya. Wah, mantap ini buah kurma, jadi pengen makan kurma. Saya bacakan ya Ustaz ya. Ini hadis ya. Ayo. Saya bacakan Ustaz ya. Nih, saya bacakan. Ayo. Saya perbesar dulu dikit. Ya. Saya bacakan nih. Dari Anas, ya. Nabi pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak mengawinkannya. Mana tadi? Sekiranya mereka tidak mengawinkannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga satu saat Nabi, ya, melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda,
kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Saya tanya dulu sama antum. Ini petani kurma biasanya melakukan kawin silang biar pohon kurmanya itu buahnya banyak. Tapi Muhammad ngomong, seandainya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Nah, dituruti sama mereka, dituruti. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Gagal panen. Nah, waktu Muhammad lewat, dengar dulu. Framingnya apa? Ya, waktu Muhammad lewat lagi, dia mengatakan, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, petani itu menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Lalu beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Pertanyaan saya sama antum, mereka gagal panen akibat mengikuti saran Muhammad nggak? Akibat mengikuti perkataan Muhammad nggak? Mereka mengikuti perkataan Muhammad karena dikiranya bahwa itu adalah hal yang baik buat mereka. Pertanyaan saya bukan itu, Ustadz. Mereka gagal panen akibat mengikuti perkataan Muhammad atau tidak? Iya, akibat mengikuti perkataan Muhammad. Oke. Padahal stop dulu. Dengar dulu, Ustadz. Bagaimana antum masih mengikuti orang yang ternyata kalau diikuti malah mengakibatkan petani gagal panen? Ya kan itu udah diklarifikasinya sama Muhammad. Apa klarifikasinya? Dan itu kalian lebih mengetahui urusan dana kalian. Ngapain Muhammad kemarin ngasih saran seperti itu kalau memang itu bukan saran, Dis. Menurut antum kan itu saran. Kan Muhammad ngomong. Iya, menurut antum saran, kenapa? Oke, kalau bukan saran kenapa mereka melakukan? Kalau bukan saran, kenapa para petani itu melakukan? Iya, menurut antum itu saran. Menurut antum. Menurut saya, menurut petani juga itu saran. Menurut petani kurma juga itu saran. Iya. Menurut petani kurma itu saran. Menurut antum juga itu saran. Betul kan? Nah, kalau menurut saya itu bukan menurut saya, menurut petani kurma. Iya, menurut petani kurma. Saran. Kenapa itu saran? Kalau bukan saran, ngapain itu dilaksanakan oleh para petani kurma? Nah, di sini ada kesalahan pemahaman, di sini ada kesalahan pemahaman. Itu para petani kurma semuanya bego atau bagaimana? Kok bisa nggak memandang itu sebuah saran? Kesalahan dalam memaknai pembicaraan Muhammad. Di situ kan laula antaf'alu la soluha. Benar nggak, Dis? Di situ hadisnya laula antaf'alu la soluha. Benar nggak? Ya, benar. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Enggak terjemah. Saya pengen tahu dulu. Soalnya di sini saya nggak bisa lihat ininya, nggak bisa lihat Arabnya. Di situ Arabnya laula antaf'alu bukan gitu maksud saya. Ya, gini maksudnya lihat Arabnya sama-sama begini. Ustadz, biar kita nggak ngarap-ngarap karena banyak yang enggak mengharap-ngarap. Enggak mengharap-ngarap. Saya banyak yang protes. Pengen tahu dulu. Gini Ustadz, banyak yang protes di kolom chat. Ya, jangan ngarap-ngarap Indonesia aja nasional. Ya, nah, maksudnya Indonesia. Saya pengen tahu dulu karena gramatikal Arab kalau di situ katanya kata laula. Katanya kata laula. Menurut antum penerjemah ini salah nerjemahin. Apa antum mau mengkoreksi bahasa Arabnya gitu? Enggak, laulanya di sini, cara memaknai laulanya di sini. Perkataan Muhammad itu laula bukan gitu kata-katanya, cuma gitu doang saya nanyanya. Sama antum itu. Baik, saya tidak sabar jadinya mengirimkan buku saya kepada antum. Saya bacakan saja buku saya ya. Saya jadi nggak sabar nih membacakan buku saya sama antum ini. Ntar saya bacakan masalah ini ya, masalah akibat itu laula bukan. Ya, sabar Ustaz. Sabar Ustaz. Yang menelpon saya tolong jangan ditelepon dulu ya. Saya lagi siaran teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya. Jangan telepon saya dulu, saya lagi siaran. Ini khusus head to head. Nanti habis ini bisa ini. Sebentar ya. Saya akan balik dulu kamera. Sebentar. Saya akan balik kamera saya dulu Ustadz, sebentar.
Oke Ustadz ya, saya akan bukakan buku saya ya. Saya bukakan. Apa yang kita bahas ini itu tertulis di dalam perkataan Muhammad adalah wahyu ya. Itu halaman 41. Saya bacakan sama antum di sini. Salah, Dis. Perkataan Bukan. Muhammad wahyu itu adalah Perkataan Al-Qur'an. Muhammad wahyu. Baik, saya bacakan. Ya, saya bacakan Ustaz. Ya, saya bacakan Ustaz. Sabar Ustaz. Ya, makanya antum saya tidak sabar. Antum saya kirimi buku saya secara gratis. Ya, buku saya gratis ya Ustaz ya. Nggak bayar seperak pun, sampai rumah gratis. Ya. Nah, saya bacakan sama antum. Oke, saya bacakan sama antum. Ya. Ya. Zakir Naik dan kawan-kawan percaya bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu bukanlah berasal dari nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Itulah kenapa, sabar dulu Ustaz, biar saya selesaikan baca. Itulah kenapa. Sebentar Ustaz, biar Ustaz kasih saya waktu membaca. Ya kan. Itulah kenapa kalian menganggap bahwa setiap perkataan Muhammad itu adalah wahyu yang kalian jadikan pedoman atau hukum dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang memframing itu? Ustadz, siapa yang memframing itu? Ustadz, sabar dulu, dengar dulu. Nanti kalau sudah selesai, baru antum jawab. Ya, makanya antum salah cara memframingnya. Iya itu dong. Buku itu nggak berguna bagi Islam. Iya, tapi sabar dulu dong Ustadz. Nanti kan baru kalau udah selesai kan kita ini. Kalau udah selesai bacanya, baru antum tanggapi. Ya, saya bacakan lagi nih. Ya. Dalil bahwa setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu dan bukan berasal dari nafsunya sebenarnya tercatat di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4 berikut ini. Saya bacakan ya. Wa ma antiku yanilah, ya saya bacakan bahasa Indonesianya ya. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Bukan hanya itu saja. Dengar dulu Ustadz. Bukan hanya itu saja. Dalil bahwa apa yang keluar dari lisan Muhammad tidak lain hanyalah kebenaran tercatat juga dalam satu riwayat, yaitu ketika Muhammad mengucapkan hal tersebut kepada orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sambil menunjuk mulutnya ya dengan mengatakan sumpah seperti yang tercatat di dalam hadis berikut ini ya. Ini ya. Ya, saya ini kan ya. Saya bacakan nih. Diceritakan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalnya, maka kaum Quraisy mencegahku." Ya, mereka kaum Quraisy mengatakan, "Apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri untuk menulis. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberi isyarat dengan jarinya kepada mulutnya sambil menunjuk mulutnya. Rasulullah bersabda, tulislah." Nih, perhatikan ini. Demi Allah, perhatikan nih, dengar nih. Demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar darinya, maksudnya mulut, tidaklah keluar darinya, maksudnya mulut, kecuali kebenaran. Ini Muhammad ngomong darinya salah nih. Ini darinya kok ke mulut? Loh, tidaklah keluar darinya, maksudnya Muhammad itu menunjuk mulutnya. Allah hidis. Enggak, bukan. Allahnya ini. Gini. Nah ini makanya antum baca buku saya sendiri ya. Nanti antum tinggal kirim alamat biar saya kirim. Gini, tidaklah yang keluar darinya, Muhammad itu menunjuk mulut dengan jarinya. Jadinya di sini maksudnya mulut Muhammad. Ya, tidaklah yang keluar darinya kecuali kebenaran. Jadi Muhammad ngomong tidak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Ada hadisnya. Ya, saya bertanggung jawabkan ini secara hukum. Saya bertanggung jawabkan ini secara hukum. Saya bacakan lagi. Ya, saya bacakan lagi nih. Saya bacakan. Di sini. Dengar dulu Ustaz. Dengar dulu ya. Dari kutipan Al-Quran dan hadis di atas, dapat kita simpulkan bahwa semua yang keluar dari lisan Muhammad adalah kebenaran.
karena bukan Siapa yang berasal menunggulkan? darinya, melainkan dari wahyu. Nah, yang jadi Ah. pertanyaan saya kepada Zakir Naik dan kawan-kawan, karena buku ini berjudul Menjawab Zakir Naik ya. Jika perkataan Muhammad adalah wahyu, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad karena perkataannya? Ya, kalau perkataan Muhammad itu wahyu, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad karena perkataannya? Bukankah perkataannya adalah wahyu dari Allah? Nah, peristiwa ditegurnya Muhammad oleh Allah itu tercatat di dalam At-Tahrim 1 dan At-Tahrim 2. Nah, kemudian kita membahas masalah kurma tadi, ya. Ya. Oke. Nih, di dalam An-Najm ayat 1 sampai 4 dikatakan gini, ayat 3 sampai 4. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya Kebenaran, itu tiada Dis. lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Ya. Dis. Nah, antum bisa nggak? Ustaz, dengarkan dulu sampai selesai, Ustaz. Antum mau menerima buku saya kan? Ya kan? Biar saya Silakan, kirimkan kalau buku saya. mau dikirim juga silakan, itu nggak berguna bagi saya. Ini antum namanya mengimani saja. Nih, saya bacakan nih, ya. Jika ya ucapannya itu tiada lain wahyu dari Allah, bagaimana mungkin di lain pihak pada At-Tahrim 1 dan 2 Muhammad ditegur karena apa yang diucapkannya, bahkan disumpahkannya? Apakah ketika Muhammad bersumpah, ia tidak bersumpah atas nama Allah? Jika Muhammad bersumpah atas nama Allah, bagaimana mungkin Muhammad mengatakan itu berdasarkan hawa nafsunya? Bagaimana mungkin itu berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan wahyu? Bukankah bersumpah atas nama Allah berarti melibatkan Allah dalam perkara tersebut? Nah, sekarang kita kembali ke petani kurma ini, ya. Nih, di sini saya bacakan nih ya. Di sini saya baca ini ya. Yang jadi pertanyaan saya di sini adalah, dengarkan Ustaz. Yang jadi pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana Muhammad di satu pihak pernah mengatakan bahwa tidaklah yang keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, tetapi di lain pihak, ketika para petani kurma mengikuti perkataan Muhammad, yang terjadi malah mereka mengalami gagal panen. Ya? Iya, antum itu salah memframing. Bukan salah framing. Salah memframing, Dis. Gini, Muhammad mengatakan kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Bukankah Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada saya sama saja taat kepada Allah? Lalu mengapa ketika para petani kurma menaatinya seperti sama taatnya kepada Allah dan mereka mengalami gagal panen? Mengapa Muhammad? Nah, ini nggak mau saya bacaan ini di sini ya. Nanti bagi orang pembaca aja ya. Nih, mengapa Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, ia taat kepada Allah? Bukan mengatakan barang siapa yang taat kepadaku dalam hal urusan selain dunia, maka ia taat kepada Allah. Apakah Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepadaku kecuali dalam hal urusan dunia? Bukankah dia mengatakan barang siapa yang taat kepadaku berarti taat kepada Allah, seperti yang tertulis dalam hadis Bukhari 7137, Ibnu Majah 52859 dan seterusnya ya. Nah, sekarang saya tanya sama antum Ustaz, yang benar yang mana? Barang siapa yang taat kepadaku atau barang siapa yang taat kepadaku kecuali dalam hal urusan dunia? Dengar dulu Dis. Yang tadi yang ulang dulu, jangan itu satu dulu yang tidak lain dalam kebenaran wama yatiku. Tadi apa, Dis? Wama yantiku anil hawa ila wahyu yuha. Ya. Jadi yang namanya kebenaran yang diucapkan Muhammad, kalau itu kebenaran, itu melainkan dari wahyu Allah. Gitu, Dis. Loh, mana di situ dikatakan di situ wahyu? Ila wahyu yuha. Iya, sekarang pertanyaannya, pertanyaannya, waktu Muhammad mengucapkan sesuatu itu dia berdasarkan wahyu atau bukan berdasarkan? Yang benar itu dari wahyu.
melainkan dari wahyu. Itu udah jelas, itu hadis Rasul, itu ucapan Rasul. Apa saja yang benar dari mulutku itu dari wahyu. Enggak, Muhammad nggak mengatakan begitu. Muhammad mengatakan tidaklah yang keluar darinya kecuali kebenaran. Aduh, itu terkonfit. Baik, saya tampilkan aja hadisnya. Baik, saya tampilkan aja hadisnya. Tampilkan hadisnya, Ustaz. Bentar, biar enak kita. Kalau kita ngomong kosong gini, kita seperti ini, kita repot kita nanti kalau nggak ini, ya. Ya, antum yang salah, Dis. Antum yang salah, Dis. Tampilkan hadisnya nih. Jadi antum jangan ini sama saya udah tahun depan ini sekitar iya udah jelas kebenaran yang datang dari mulut aku, yang diucapkan oleh aku itu dari Allah, itu dari wahyu, dari kebenaran. Kalau wahyu itu kan kebenaran. Saya tampilkan hadisnya sama antum nih. Ya. Boleh. Saya bacakan ya. Diceritakan dari Abdullah bin Amr, ya. Beliau bersabda, dahulu aku menulis seluruh yang aku dengar dari Rasulullah, ya. Aku ingin menghafalkannya, maka kaum Quraisy mencegahku, ya. Mereka, maksudnya kaum Quraisy, ya, mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang bersabda dalam keadaan senang. Nah ini, karena omongan itu, dia ngomong apa? Maka aku menahan diri dari menulis, ya, menulis hadis itu. Nah, kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jari ke mulutnya. Jadi Muhammad itu memberikan isyarat pakai jari menunjuk ke mulutnya. Dan Muhammad mengatakan, tulislah. Demi Allah. Perhatikan. Demi Allah, ya. Zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Tidaklah yang keluar darinya itu mulut, maksudnya, kecuali kebenaran. Masih mau menyangkal lagi kamu bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Kok tidak, bukan? Itu saya baca. Iya, kebenaran itu wahyu. Kebenaran itu wahyu, Dis. Wahyu itu nggak mungkin salah, Dis. Ya, oke. Ada nggak yang keluar dari mulut Muhammad kecuali yang benar? Oke, saya tanya sama antum. Apakah keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang salah? Ya kan tadi udah kamu bilangin juga Muhammad lagi. Saya ulangi lagi. Apakah keluar dari mulut Muhammad perkataan yang salah? Ya mungkin, kata saya juga mungkin. Kok mungkin? Oke, kok mungkin? Berarti Anda tidak percaya dengan perkataan Muhammad ini? Demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Iya, kalau wahyu itu terus terang. Kok kalau wahyu itu terus terang keluar dari Muhammad. Sebentar. Antum ini tahu wahyu nggak? Oke, antum coba antum apa definisi wahyu? Definisi wahyu apa? Sebentar. Saya tanya sama antum. Definisi wahyu dulu. Definisi wahyu. Dengar. Silakan. Ustadz, dengar dulu Ustadz. Ya. Dengar dulu Ustadz. Sekali lagi saya tanya sama antum. Apakah keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang tidak benar? Kalau wahyu enggak. Kok kalau wahyu sih? Di sini dikatakan loh. Nih. Perkataan Muhammad ini ada wahyu yang disebut Al-Qur'an. Ada perkataan Muhammad itu sendiri, Dis. Oke, di sini waktu Abdullah bin Amr di sini menulis apa? Abdullah bin Amr dia menulis apa dari Muhammad? Menurut antum? Semua perkataan dari background cerita ini loh. Background cerita ini kan dikatakan begini. Ya kan perkataan itu banyak, Dis. Dengar dulu. Perkataan Muhammad itu banyak, Dis. Kalau perkataan Muhammad mau ditulis semuanya. Justru itulah kaum Quraisy
Justru itu kaum Quraisy mencegah Abdullah bin Amr dan mengatakan, apakah engkau menulis seluruh hadis yang engkau dengar dari Rasulullah, padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersabda dalam keadaan marah. Iya, ini tuduhanmu sama seperti tuduhanmu sudah seperti kaum Quraisy, dan itu sudah diceritakan oleh Abdullah bin Amr kepada Nabi bahwa tulislah, ya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tulislah, ini dengar ya. Tulislah yang keluar dari mulutku kecuali yang ditulis itu hanyalah wahyu dari Allah, itu baru tulis. Oh, Anda mau melintir, Anda mau melintir hadis ini. Silakan, itu pemahaman saya itu begitu. Tulislah yang keluar dari mulut saya, yang mana yang harus ditulis kecuali wahyu. Wahyu itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum yang salah memframing gitu. Jadi antum harusnya menulis semua perkataan Muhammad. Tidak boleh, tidak boleh ditulis semua perkataan Muhammad itu tidak boleh ditulis. Kalau semuanya itu terkecuali. Ini loh, ya. Orang Quraisy itu sudah ngomong nih, ya. Ya, orang Quraisy mengatakan begini, apakah engkau menulis seluruh, ya, hadis yang engkau dengar dari Rasulullah, padahal Rasulullah adalah manusia yang terkadang bersalah, bersabda dalam keadaan marah, terkadang berkeadaan senang. Muhammad. Itu kan bukan perkataan Muhammad, Dis. Tulislah. Kata kamu itu kaum Quraisy yang menulis semua perkataan Muhammad. Bukan kaum Quraisy, aduh Tuhan. Bukan kaum Quraisy. Abdullah bin Amr itu menulis seluruh perkataan Muhammad, tapi ditegur oleh kaum Quraisy. Karena apa kaum Quraisy menegur? Oke, saya tanya sama antum. Dengar dulu, saya tanya sama antum. Kenapa kaum Quraisy menegur Abdullah bin Amr? Kenapa kaum Quraisy menegur Abdullah bin Amr? Karena yang dikatakan Muhammad ini bukan semuanya wahyu dari Allah, bukan semua kebenaran, bukan. Oke, baik. Kemudian itu diadukan nggak oleh Abdullah bin Amr kepada Muhammad bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu bisa saja salah? Ya, apa jawaban Muhammad setelah diadukan? Apa jawaban Muhammad setelah diadukan? Tulislah perkataan-perkataanku. Perkataan Muhammad ini kan banyak. Ada wahyu dari Allah yang disebut kebenaran, ada selain wahyu dari Allah, gitu ya. Bunyinya apa? Di sini bunyinya apa? Nih, bunyinya nih. Ini bunyinya. Tulislah, ya. Demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Iya, tulislah yang keluar dari mulutku. Tulislah yang keluar dari mulutku. Yang mana yang harus ditulis? Kecuali, ini yang dicuali, yang harus ditulis ini adalah kecuali kebenaran. Kalau yang tidak benar itu jangan ditulis. Loh, di sini justru Muhammad itu mengatakan bahwa semua yang keluar dari mulutnya itu kebenaran. Jadi jangan ada yang tidak ditulis. Gimana sih? Nah, itu framing Anda. Itu kesimpulan Anda. Framingnya gimana? Saya bacakan nih. Tulislah. Ya, tulislah. Terus Muhammad bersumpah, demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar darinya, ini maksudnya mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Iya, itu kan yang harus ditulis itu adalah kebenaran. Yang harus ditulis bukan begitu. Maksudnya itu semua yang keluar. Maksudnya semua yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran. Jadi gini, kalau menurut pemahaman bahasa Arab, kata semua di sini yaitu lafadz kul, Kalau antum tahu gramatikal Arab, di situ lafadz kul. Lafadz kul ini terbagi dua. Ada kul yang disebut secara menyeluruh, itu namanya kul jame'. Ada lafadz kul yang secara bisa termasuki istisna atau pengecualian, yaitu kul majmu'. Nah, disitulah seluruh perkataan Muhammad yang harus ditulis ini adalah
perkataan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebenaran wahyu tersebut. Apa sulitnya di situ? Kalau kata saya juga, kalau Anda mau memahami bahasa Arab, ini ilmu mantek ini, Dis. Ilmu mantek untuk memahami cara memaham bahasa Arab. Ini ilmu mantek, Dis. Adakah teman-teman yang berminat membantu saya karena bodrek saya stok habis ini? Saya kasih link atau gimana Ustadz ini? Silahkan. Baik, kalau antum memang udah lelah melawan saya, ya silakan. Saya mampu menghadapi orang yang jujur, tetapi saya tidak akan mampu menghadapi seorang pendusta. Saya gini aja. Karena antum menipu diri sendiri. Begini. Antum tahu nggak ilmu mantik? Sebentar, ilmu untuk memaham bahasa Arab. Saya pin dulu ininya, linknya. Ilmu mantik. Ilmu untuk mengetahui bahasa Arab. Silakan. Ya, itu sudah saya pin linknya, dan mudah-mudahan saya mendapat bantuan untuk menyampaikan pikiran saya ya, karena saya tidak tahu lagi harus menggunakan bahasa apa ini. Jadi di situ Muhammad jelas-jelas mengatakan, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Ya. Iya, itu kan ada yang dikecualikan. Tidak keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran. Itu Muhammad yang ngomong, antum nggak percaya. Iya. Sekarang saya tanya sama antum, apakah keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang tidak benar? Keluar dari mulut Muhammad itu banyak, Dis. Ada wahyu. Pertanyaan saya sederhana, Ustadz. Apakah keluar dari mulut Muhammad sesuatu yang tidak benar? Tidak ada, Dis. Tidak ada. Waktu Muhammad mengatakan sesungguhnya kawin silang yang dilakukan petani kurma itu tidak apa-apa, dan kalau kurma itu tidak diapa-apakan maka akan baik-baik saja, tapi setelah dituruti oleh petani kurma ternyata gagal, siapa yang salah di sana? Itu berarti menurut antum adalah Muhammad ini berbohong kan dengan hadis itu? Bukan, saya nggak mengatakan begitu. Kalau saya bilang Muhammad berbohong, saya ditangkap polisi besok. Ya, yang saya tanyakan sama antum, dengar dulu, Ustadz, tolong jujur ya. Kalau kita tidak punya lagi kejujuran dalam berdiskusi, kita tidak akan berguna lagi melanjutkan diskusi ini. Makanya saya Halo, Dis. Ito salit main. Halo. Balon, ano pa nag-ibagi? Ito balon. Ayam, mahayang. Mahayang. Halo. Halo. Sama mainan ayam kali saya. Halo, Iya, Dis. Terdengar suara saya, Ustaz? Dengar. Sebentar, apa namanya? Ya, terdengar suara saya, Ustaz? Iya. Nah, modal utama dalam sebuah diskusi, Ustaz, adalah kejujuran. Ya, jujur. Kalau udah tidak jujur, Ustaz. Ada lagi. Begini, Ustaz. Kalau tidak jujur, ya, maka percuma kita mengadakan diskusi. Makanya saya bilang tadi. Mental, Dis. Siapa yang mental? Dito ka aja. Siapa yang mental? Halo. Oke, mungkin saya sama Bu Adasa. Bu Adasa, halo Bu Adasa. Mental, Dis, suaranya, Dis. Salam, selamat Natal Bu Adasa. Selamat Natal semua. Ya, selamat Natal semua yang di chat. Yang di chat selamat Natal semua. Saya tidak bisa balas satu persatu. Selamat Natal saya ucapkan sama kalian semua. Ya, mudah-mudahan Natal ini membawa berkat, ya, membawa pertobatan dan membawa jiwa-jiwa baru yang menghasilkan buah, ya. Duh, mana ini?
Terpental. Keluar dia. Mental. Terpental dia. Yon Mary Islam atau Kristen? Halo? Halo Yon Mary. Mic buka dulu, Yon Mary. Oh, terpental. Wah, juga. dia mental kayaknya. Signalnya mungkin jelek. Iya, oke. Ya sambil menunggu Ustadz Akhyar masuk kembali, ya kita membahas Natal ini ya. Oke, jadi banyak sekali yang ngucapin selamat Natal ya. Selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Salam selamat Natal buat kita semua ya. Salam selamat Natal semua. Salam selamat Natal semua. Jadi menurut Bu Hadasah tadi, sebenarnya apa yang saya sampaikan itu sebenarnya bikin bingung atau sudah jelas sih Bu Hadasah? Saya juga jadi merasa apa yang saya sampaikan ini sudah jelas. Karena kan ceritanya udah dari depan udah berurut tuh. Dia membuat kondisi di awal dari ceritanya, kan dia bikin kondisi. Lalu dari kondisi ini muncul suatu masalah. Nah, kemudian masalah ini dijawab di belakangan, di penutupnya. Jadi sebenarnya satu rangkaian cerita gitu. Ustadz, ada suara di belakang. Suara siapa itu, Ustadz? Ada suara di belakang. Ustadz, suara siapa itu atau di belakang? Keluarga saya, ini saya lagi di mobil. Oh, di mobil. Oke. Coba mungkin suaranya agak dipelanin Ustadz ya, dipelanin biar Ustadz masuk. Jadi Ustadz Bu Hadasah saja ya, Bu Hadasah ya, itu paham kok dengan apa yang saya utarakan. Ya, dan teman-teman yang lain semua saya rasa paham. Saya tanya dulu Sema ini. Bu Hadasah mengerti ilmu mantik kan? Sebentar dulu Ustaz. Sema Islam atau Kristen? Sebentar dulu. Sema Islam atau Kristen? Halo. Sima Islam atau Kristen? Halo. Sima. Signal dia kurang bagus sekali Pak. Makanya nggak bisa. Kenapa ya udah sampai tapi nggak ngomong. Oke, silakan Bu Hadasah dan Ustadz Akhyar. Oh, Pak Akhyar, kalau saya tidak mengerti apa yang Bapak maksud, tetapi saya mau kasih tahu Bapak, saya tadi menyimak, mendengarkan, jadi dari ceritanya itu, dari hadisnya itu sebenarnya sudah jelas ada sebuah kondisi itu membuat sebuah masalah. Kan tadi dengan sahabat-sahabatnya Nabi kan. Nah, kemudian masalah itu dijawab oleh Nabi. Jadi udah satu rangkaian, udah jelas sebenarnya itu. Kalau yang saya lihat ya, cuman gini. Ya, tunggu sebentar ya. Bu Hadasah sendiri itu perkataan Nabi dari mulai nol ya, dari mulai kanak-kanak sampai meninggal, Bu Hadasah mempercayai nggak bahwa itu semua adalah wahyu? Saya kan orang Kristen Pak, saya nggak percaya satupun. Nah, tetapi kan Bu, kita tidak menilai keyakinan saya, kita menilai bahasa, kita membahas, mendiskusikan tadi hadis yang ditampilkan apa Edis. Iya, cuman Bu Hadasah salah cara memahamnya. Kalau Bu Hadasah tahu cara memaham ilmu mantik, katanya juga ini Bu Hadasah tahu nggak ilmu mantik? Dalam bahasa Arab itu. Saya tidak mengerti Pak Akhyar. Nah, udah. Kalau nggak mengerti, kalau nggak mengerti, Bu Hadasah belajar dulu. Tunggu Pak Akhyar. Tetapi saya tidak mengerti ilmu bahasa Arab Bapak itu, tetapi saya mengerti, saya percaya orang yang menerjemahkan itu bukan orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang ahli. Jadi ketika dia memberikan itu arti, tentu saja dia tidak asal-asalan. Iya, makanya saya cuma tanya secara logika aja. Saya minta dijawab pertanyaan saya aja secara logika.
Muhammad dari mulai bisa berbicara sampai titik napas kematian, itu perkataannya itu bisa disebut wahyu semua? Enggak, begitu. Saya cuma nanya begitu doang. Itu pengen bahasanya tahu. Itu bahasanya beda lagi, Pak. Itu bahasanya beda lagi. Ada sebuah pertanyaan lagi ketika, nih dengerin, ada sebuah pertanyaan besar lagi ketika sampai ke situ. Pertanyaannya gini, kenapa orang berani menuliskan hadis modelnya begini? Dengan mempertanyakan logika Bapak itu. Itu hadis yang tadi kalian bahas dengan Pak Edis. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kecuali kebenaran, yang itu tadi. Sampai kan dia bersumpah juga. Nah, di situ gini, di situ makanya pertanyaan lain itu muncul, Pak, butuh bahasan lain. Tetapi kalau yang dibahas hanya hadis itu, udah jelas maksudnya apa. Itu udah jelas bahwa gini. Ini kalau semua perkataan Muhammad kebenaran, itu tidak sesuai dengan apa yang terbukti gitu. Itu yang Bapak harus pertanyakan kepada penulis hadisnya, Pak, bukan kepada kami. Makanya siapa yang menulis hadis siapa? Kalau kan kalian Muslim, bukan dari yang lain. Bagaimana toh, Pak? Yang nulis kan makanya saya siap adu argumen. Kalau memang penulisan hadis semacam itu, saya siap adu argumen gitu. Semacam Edis juga kan dia karena melihat terjemahnya, gitu, Mak. Betul, saya juga melihat terjemahnya. Iya, makanya dalam terjemah ini bukan bahasa Arab. Kalau memang gramatikal bahasa Arab, jadi di situ adalah ada kata keseluruhan. Apa mungkin keseluruhan perkataan Muhammad itu adalah wahyu? Di situ saya cuma mau tanya begitu. Orang Islam tolong tanya. Semua orang Islam tolong tanya apakah perkataan Muhammad dari mulai bisa berbicara sampai titik kematian, apakah itu semuanya wahyu? Itu apakah itu semuanya kebenaran? Silahkan tanya aja. Pak Ahyar, saya udah bilang tadi ke Bapak, tadi didiskusikan kan ini dua hadis. Pak Ahyar tak sadar kan yang didiskusikan ini dua hadis. Masalah menanam kurma dan kata-kata ini kata-kata yang mengatakan bahwa semua yang dari mulut yang keluar dari mulut Nabi itu semuanya itu yang keluar pasti benar gitulah. Saya kalimatnya saya lupa. Intinya begitu di situ di hadis itu kan begitu. Nah, itu yang menjadi bahan diskusi kita. Kalau masalah dia itu percaya nggak wahyu, justru kita mempertanyakan itu, kok berani banget menulis kalimat seperti ini. Kalau Bapak salahkan orang yang berterjemah, menurut saya tidak tepat loh. Karena saya percaya orang-orang yang menerjemahkan itu adalah orang-orang berkompetensi, bukan orang abal-abal. Mereka tentu tidak, kalau itu kata-kata kebenaran itu adalah wahyu, mereka tidak akan berani menulisnya kebenaran, tetapi pasti wahyu. Gitu loh Pak Ahyar. Nah sekarang memang ada wahyu yang salah. Apakah ada wahyu yang salah? Pak, tetapi tolong cari wahyu yang salah. Pak, nih dengerin bedanya. Kalau kebenaran itu tidak semuanya wahyu, Pak. Saya bisa bilang umur saya misalnya 25, itu benar. Memang saya lahir 25 tahun yang lalu, tapi itu bukan wahyu. Maksudnya kebenaran, Bu. Gini loh Pak Ahyar. Kebenaran yang berasal dari Tuhan itu adalah wahyu. Ya, Ibu harus bisa bedakan mana perkataan, mana wahyu.
ini bukan dari Tuhan yang diomongin, ini dari Nabi, Pak. Kan tadi yang bahasanya Nabi. Nabi ini kan pembawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhannya. Silakan Ibu definisi Nabi itu apa? Definisi Nabi. Ya. Tadi kan kalimatnya kan tidak. Coba Pak Edis tayangkan itunya. Takut saya salah ngomong nih Bapaknya. Iya silakan kita logika aja, perkataan Muhammad. Kita logika perkataan ini Muhammad berkata ini apakah Muhammad berkata itu waktu kecil dia tidak berkata? Sabar Pak, sabar Pak, sabar. Nih kita baca ya. Aduh. Saya bacain buat Bapak atau Bapak yang baca? Silakan. Ini. Ya, silakan. Tulis. Silakan. Ya, ini kan Rasulullah bersabda. Saya potong ya. Rasulullah bersabda. Perintahnya apa tuh perintahnya? Perintahnya itu adalah tulislah. Perintahnya itu adalah suruh sabar. Muhammad suruh menulis. Saya pastikan dulu nih. Ya, saya mau tanya doang kata perintahnya apa? Nih lihat, saya akan baca itu Pak. Saya akan baca, sabar. Ini Rasulullah bersabda, tulislah dalam kurung hadis. Dia sumpah juga nih ya. Demi perintahnya ya. Allah zat. Iya. Iya betul. Perintahnya itu adalah kata kerja, yaitu suruh menulis. Muhammad suruh menulis. Tulislah. Iya. Silakan. Demi Allah. Ya gitu kan. Yang jiwaku berada dalam genggamannya. Itu tandanya apa itu Pak? Kenapa dia pakai ada sumpah? Iya, itu kan cuma kenapa dia ada sumpah aja. Penegasan. Itu adalah jawab dulu. Kenapa sampai Nabi sampai bersumpah dulu? Coba saya minta penjelasan. Ini sumpah jangan minta penjelasan ke saya Pak, karena saya orang Kristen. Nanti saya menjelaskan, saya dibawa ke ini kayak Pak MKC. Bapak harus ngerti. Ya, makanya saya tanya Bapak, kenapa dia sampai bersumpah? Sumpah di sini tidak ada kaitannya sama menulis. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab, ini adalah framing Muhammad sebelum perintah ini dilaksanakan, Muhammad bersumpah dulu, gitu. Kalau dalam bahasa dia Arab, bersumpah untuk apa, Pak? Untuk jadi, apa dia bersumpah? Tauhid, menguatkan bahwa yang ditulis ini harus benar-benar gitu, harus benar-benar perkataanku yang loh. Coba baca Pak, baca hati-hati Pak. menguatkan kata perintah itu. Sumpah di sini adalah rahasianya itu adalah menguatkan. Oke, sudahlah. Ya, kalau bahasa Arabnya tauhid karena dalam ilmu gramatikal bahasa Arab yang disebut ilmu balaghah itu adalah termasuk tauhid gitu. Sumpah itu termasuk tauhid gitu. Menguatkan sesuatu. Yang dikuatkan apa? Jadi perintah itu dikuatkan. Yang dikuatkan perintahnya, yaitu suruh menulisnya. Suruh menulis ini, jadi benar-benar harus Anda tulis. Pak, gitu. Pak, lihat Pak, kalimatnya nih Pak. Tulislah koma. Tapi sumpahnya itu disambungkan dengan tidak keluar. Itu kan di situ ada sumpah buat apa? Sumpah ini kalau dalam gramatikal bahasa Arab di situ rahasianya itu adalah menguatkan sesuatu. Iya, jadi sesuatunya adalah, apa? Karena ini topiknya ini perintah, jadi ini menguatkan perintah gitu. Jadi benar-benar yang harus Anda tulis itu. Perintah apa? Perintah menulis. Menulis perintah apa? Menulis, ya Allah. Menulis apa? Oh ya Allah ya. Menulis apa? Allah sampai kapan ini diskusi? Menulis apa? Muhammad memerintah. Ya. Menulis Muhammad apa, memerintahkan menulis. Sebelum perintah ini dikeluarkan, apa yang tulisnya itu yang diucap. Putus-putus suara Bapak. Putus-putus suara Bapak, Pak. Muhammad
Suara Bapak putus-putus jadi nggak kedengaran, Pak. Yang diucapkan Muhammad yang berkaitan. Oke, Yang dikatakan saya Muhammad yang tangkap, Pak, berkaitan. udah. Ya, dia bersumpah itu untuk menegaskan apa yang dia ucapkan itu kan? Ya kan? Bukan, menulis. Menulis. Yang harus ditulis itu, yang diperkuatkan itu adalah perintah menulis. Yang diperkuatkannya ini adalah yang diperkuatkan oleh Muhammad. Memang Pak, ada orang bersumpah untuk menyuruh. Saya bersumpah mandilah kamu. Perintah. Saya demi sorry ya, ini saya nggak percaya dengan sumpah ya. Saya tidak memegang sumpah. Ada nggak orang berkata demi Allah kamu harus sekolah? Begitu memang, Pak. Kalau itu mah bukan menguatkan setahu saya deh, Pak. Kayaknya signalnya Pak Ahyar nggak bagus. Padahal saya tinggal satu pertanyaan lagi buat Pak Ahyar. Mungkin Islam ingin menjawab ini. Silakan Islam. Anda ingin menjawab apa? Iya, apa temanya ini? Apa temanya ini? Temanya itu tadi temanya, Pak, ayat apa namanya? Temanya hadis. Ini apa? Harga bawang goreng berapa sekarang? Masa dari tadi nggak tahu ngapain? Masa dari tadi nggak dengerin kayak gimana? Tadi dibaca nggak gitu loh? Wah, nggak dibaca mungkin sama Pak Islam. Barusan masuk. Oh. Terus ayatnya nggak bisa dibaca ya Pak? Ayat hadisnya ya? Ya. Apa temanya itu, Bu? Temanya itu ada hadis tadi. Ada hadis yang kita tanya ke Pak Ustadz Ahyar, Pak. Bagaimana hadis? Maksudnya bagaimana? Harus di-show sama Pak Edi, saya nggak bisa menghafal dengan baik. Siap-siap, siapin Bu ada sapodrek. Kalau ini udah terkenal ini tukang habisin bodrek kalau ini. Pak Islam kalau bicara jujur nggak? Logis nggak? Coba aja, coba. Kalau saya bodrek saya habis, takutnya nanti saya sakit kepala kalau ngobrol dengan dia. Oke. Bapak itu kalau percaya dengan bahasa Indonesia, arti bahasa Indonesia nggak? Bahasa Indonesia? Kalau bilang satu ya satu. Kalau bilang rumah ya rumah. Kalau dibilang pintu ya pintu. Nggak tiba-tiba pintu berubah menjadi makanan gitu, nggak tiba-tiba. Betul itu. Ya udah kalau gitu saya mau nanya, itu hadisnya Pak Edis tadi. Bapak harus baca dulu. Iya, terus lanjut. Gini Islam, biar saya bikin mudah aja sama kamu. Ini. Ya. Kamu percaya nggak bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran? Iya, benar itu, Bang. Baik. Jadi saya bacakan sama kamu sebuah hadis ya, di mana ada suatu kejadian. Jadi Muhammad itu melewati kebun kurma. Nah kemudian di kebun kurma itu saya inikan dulu ya sebentar ya. Yang ini saya inikan sebentar, sabar. Jadi di kebun kurma itu Islam ya. Muhammad itu saya tampilkan aja hadisnya ya. Lanjut aja, baca aja Bang, terus enggak masalah. Ya, saya tampilkan hadisnya dulu biar enggak dibilang fitnah. Nanti kalau dibilang fitnah saya ditangkap polisi lagi ya. Saya tampilkan aja hadisnya. Nih ya, kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Saya bacakan hadisnya nih. Ya. Nabi Muhammad ini ya. Dari Anas bahwa Nabi pernah melewati satu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda. Ini perkataan Muhammad ya. Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak.
Hingga suatu waktu Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, "Ada apa dengan pohon kurma kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah Anda mengatakan hal ini dan hal itu?" Beliau bersabda, "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." Pertanyaan saya sama kamu gini Islam, ya. Menurut kamu, petani kurma ini gagal panen, ya, gara-gara ngikutin siapa? Gagal panen. Halo? Iya. Itu kan sebenarnya kalau gagal panen itu kan dari kehendak Tuhan. Tidak bisa kita kaitkan, kita salahkan kepada Nabi Muhammad. Gini. Saya ulangin lagi nih ya. Iya, paham saya itu, Bang. Pahamnya saya. Kamu nggak paham. Kamu nggak paham. Saya ulangi lagi nih ya. Saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, "Apa yang dilakukan orang-orang itu?" Para sahabat menjawab, "Mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah." Maka Rasulullah bersabda, "Aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya." Tolhah berkata, Kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu, lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu. Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Ya, lalu Rasulullah bersabda, jika okulasi, ya, itu maksudnya itu okulasi, ya, pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh karena itu, janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku, tetapi dan seterusnya. Pertanyaan saya gini sama kamu Islam. Mereka gagal panen, kurma mereka tidak berbuah itu, gara-gara ngikutin perkataannya Edis atau tidak? Itu tidak menyangkut perkataan itu. Itu kan udah istilahnya dari Tuhan. Tidak bisa kita salahkan. Itu Tuhanlah yang menumbuhkan atau membuahkan buah kurma itu sendiri. Waduh, Bu Adasa bisa kan sudah saya bilang tadi kan bodreknya harus siap-siap Bu Adasa. Iya benar, Bapak kalau punya pohon mangganya udah berbunga, Bapak potong, Bapak nggak bisa bilang itu udah kehendak Tuhan gitu. Itu Bapak yang potong. Oh, itu berbeda itu maksudnya itu, Bu. Ini begini. Maksudnya begini. Gini aja Islam. Saya bikin mudah aja, gini aja. Saya bikin mudah sama kamu. Muhammad kan mengatakan bahwa perbuatan mereka membuat okulasi itu, menyerbuk pohon itu dengan itu, dibilang itu tidak berguna. Terus itu diikuti oleh petani kurma itu, betul atau tidak? Maksudnya tidak berguna ini kata siapa ini tidak berguna? Oh Tuhan, saya bacakan lagi ya. Aduh Bapak. Nih, saya bacakan. Dengar Islam, saya bacakan ya. Saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di puncak pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya, apa yang dilakukan oleh orang-orang itu di puncak pohon kurma itu, mereka itu ngapain? Kata Muhammad ya. Para sahabat menjawab, mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah. Nih, maka Rasulullah bersabda, aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya. Sudah baca di sini? Tidak ada gunanya. Terus maksudnya? Nah, Tolhah berkata, kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma itu. Nah, pertanyaan saya sama kamu, mereka tidak jadi mengawinkan pohon kurma itu, menggabungkan putik dan benang sari itu karena saran siapa? Karena ngikutin siapa itu?
Mereka karena tidak melakukan itu. Karena mengikuti kata Nabi, begitu maksudnya. Oke, baik. Nah, karena ngikutin Muhammad. Pertanyaan saya, akibat dari ngikutin Muhammad itu mereka gagal panen atau panennya berlimpah-limpah? Ini maksudnya pertanyaan ini berbuah kurma itu apa enggak? Itu dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya berbuah apa tidak? Begitu. Akibat ngikutin sarannya itu, akhirnya mereka itu hasil panennya itu gagal atau malah berlimpah-limpah panennya. Ya itulah maksudku, kutanya gagal panen apa panen? Gagal, Pak. Bapak dari tadi udah 2 kali baca. Saya bacakan berarti lagi. Berarti gagal panen begitu, Bang ya? Tunggu dulu. Iya, ini loh udah dikatakan loh ya. Nah nih, tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, "Ada apa dengan pohon kurma kalian?" Mereka menjawab, "Bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu?" Nah, beliau bersabda, "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." Itu tercatat di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4358. Pertanyaan saya sama kamu Islam, mereka yang ngikutin Muhammad itu, mereka jadi berhasil panennya atau malah jadi gagal? Itulah maksudnya gagal panennya. Begitunya dulu gue tanya. Ini berarti gagal begitu ya? Iya, saya tanya sama kamu. Iya, saya tanya sama kamu, akibat ngikutin Muhammad itu mereka gagal panen atau berhasil panennya? Ya, saya nggak tahu sejarah itu. Maksudnya itulah saya tanya Bang Edis. Gagal panen dia apa panen? Ya gagal panen kan tuh jelas sekali. Tadi kan udah dibaca, Pak. Aduh, Bapak. Udah dibaca kan? Dibaca, Bu. Bapak nggak bisa. Itulah berarti gagal panen kan begitu? Iya. Ya, Bapak udah dibacakan berapa kali toh, Pak? Oke, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Ya, maksudnya begini Bang Edis. Maksudnya gagal panen. Maksudnya gagal panen itu disebabkan apa? Maksudnya begitu? Iya, nggak tahu. Gini. Islam, saya tanya sama kamu gini ya. Tadi kamu ngomong nggak bahwa tidaklah keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran? Benar. Baik. Orang yang mengikuti perkataan Muhammad tadi tidak mengawinkan pohon kurma itu, mereka gagal panen atau tidak? Halo. Iya, terus. Iya. Islam, kalau kamu tidak jujur, sampai kiamat kita diskusi. Yang saya inginkan sama kamu, jujurlah kamu pada dirimu sendiri. Mau nggak kamu jujur dengan dirimu sendiri? Ya, ini jujur. Mengapa pula nggak jujur? Apa pertanyaannya? Kok apalagi pertanyaannya sih? Udah sakit penonton yang nonton loh. Teman-teman sakit kepala nggak? Maksudnya menonton. Saya malah kasihan Pak ini Pak Islam. Saya kasihan kok udah dibacain berkali-kali Bapak nggak nangkap. Maksudnya begini Bang Edis. Bang Edis bilang perkataan Nabi Muhammad itu benar apa tidak benar. Jadi pertanyaannya apa? Kamu sendiri mengatakan tidaklah keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran, betul? Iya benar betul. Semua yang dikatakan Muhammad itu adalah benar, betul? Benar, iya. Oke. Waktu Muhammad mengatakan bahwa petani kurma yang menyerbuk itu pohon kurma itu tidak ada gunanya, kalau tidak diapa-apakan itu juga tidak apa-apa. Tapi setelah dituruti hasil panen mereka gagal, kesimpulan apa yang kamu ambil dari situ? Itu benar kata Nabi Muhammad itu. Maksudnya begini, karena Nabi Muhammad ini bicara, dia bersifat benar, tidak pernah salah. Sudah? Baru yang kedua, dia tidak pernah berdusta. Halo, dengar? Silakan Ustaz, silakan.
Lanjutkan. Jadi itu waktu dia berbicara itu tidak atas dengan hawa nafsunya dia bicara. Begitu. Terus? Karena dia tidak ada bersifat salah, begitu Bang Edis. Oh, jadi kalau diikuti petani terus petaninya jadi gagal itu berarti itu benar, itu kebenaran. Benar. Gitu. Gagal panen itu benar itu. Berarti kalau gagal panen itu bagus. Bukan bagus, maksudnya kita bedakan mana Tuhan, mana Nabi. Artinya mana Tuhan yang menciptakan, mana hamba. Artinya begitu. Udah saya bilang kan Bu Adasa udah saya bilang kan, kalau ngadepin yang satu ini memang harus siap-siap bodrek satu karung. Enggak, dengarkan dulu ini. Maksudnya begini, Bang. Allah itu Gimana? yang Gimana? Coba saya dari tadi udah berusaha sekeras maksudnya begini. sampai batuk saya. Saya sudah berusaha begini. sekeras mungkin. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Artinya dialah yang mengurus isi dunia ini. Jadi mengenai dengarkan dulu itu Pak Islam kita belum ngomongin Allah, Pak. Kita masih ngomongin sekitar Muhammad. Kenapa jadinya ya, Allah? Maksudnya dengarkan dulu perkataan saya. Nanti nggak dapat kesimpulannya begitu. Lanjut coba. Berapa lama Bapak butuh untuk menjelaskan itu? Begini, maksudnya begini. Nabi Muhammad ini adalah kekasih Tuhan. Dia bersifat amanah yang dipercaya, dia bersifat benar, terlepas dari dosa dan salah. Apa yang dikatakannya menurut perintah Tuhan. Jadi begini, Allah ini memerintahkan kepada malaikat Jibril perkataan Tuhan melalui malaikat Jibril. Jadi tidak dibuat-buat Nabi Muhammad ini. Tidak dengan hawa nafsunya dia bicara, tidak begitu. Berarti kalau begitu, Bang Edis ini sama menyamakan Bang Edis dengan Nabi. Nabi itu ada wahyu, ada petunjuk, sedangkan kita ini manusia biasa tidak menerima wahyu. Itu Nabi Muhammad, itu Nabi. Tidak sama seperti kita. Kita nggak mempersoalkan itu, Pak. Bukan di situ. Jadi ini waktu yang Muhammad dipersoalkan. Jadi waktu Muhammad mengatakan bahwa penyerbukan itu tidak berguna, itu iya. Benar itu. Perkataan Muhammad itu benar itu. Di mana salahnya? Benar. Oke, setelah diikuti hasilnya apa? Itu kan Allah yang berbuat sekehendaknya. Itu kan Tuhan. Halo. Pak Islam. Bentar. Seram Alifuru Islam atau bukan? Halo. Sebentar, Selam Alifuru Islam atau bukan? Seram Alifuru, buka dulu mic-mu. Seram. Halo, selamat siang menjelang sore, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita lanjutkan dulu ke Islam. Silakan Islam. Gimana? Shalom, selamat Natal. Maksudnya begini Bang Edis, dia Nabi Muhammad ini, dia seorang rasul tidak sama seperti manusia. Dia mempunyai kelebihan, mempunyai mukjizat dan bisa menerima wahyu perkataan Tuhan. Tidak seperti kita ini. Kita ini tidak menerima wahyu dan kita tidak mempunyai petunjuk dari Tuhan. Dia mengetahui langsung berjumpa dengan malaikat Jibril. Begitu Bang Edis. Saya serahkan sama teman-teman semua, tapi dalam kontrol ya. Islam, sekarang silakan berdiskusi. Sebentar Bu Adasa, silakan berdiskusi. Kita gilir semua, tapi tolong bahasanya yang santun ya. Bahasanya yang santun ya teman-teman, saya mohon please ya. Silakan, saya mulai dari Pak Hellboy yang udah dari awal. Silakan Pak Hellboy.
Wih. Ya, halo. Bu Hadasa. Ya, selamat Natal, Bos. Natal. Ya. Ibu kok dengerin Pak Islam bicara mesti ke ICU, Bu. Hati-hati, Bu. Kak, saya masih sabar kok sama Pak Islam. Iya. Saya masih sabar. Ya. Supaya gampang ya, Bu ya. Biarkanlah dia ngomong, kita anggapnya iya aja dah, supaya lu pergi kira cepet-cepet, pusing kepala gua gitu. Gitu Pak Islam. Pak Islam. Ya. Jadi menurut Bapak, ketika Muhammad menyarankan supaya orang-orang itu enggak mengawinkan sabuk sari dengan putik dari kurma itu adalah kebenaran. Adalah kasihan dong petaninya. Terus kenapa belakangan dia bilang kan kamu yang tahu gitu, kenapa? Kenapa belakangan dia bilang kenapa kamu yang tahu caranya bukan saya, gitulah kalau singkatnya praktisnya. Jadi Bu Dasah, saya tanya dulu, apakah dalam kejadian itu apa maknanya itu? Artinya dalam kejadian itu ada mendapatkan suatu artinya ilmu. Artinya ilmu ini didapat istilahnya bahwa kita pesan hidup moral maksud Bapak. Maksud bisa jadi juga gitu. Bisa jadi begini. Bisa jadi dia begini. Pak Islam, maaf saya potong sedikit Pak Islam. Ya. Pak Islam. Ya. Maaf ya Pak Islam ya. Jadi gini Pak Islam. Hadis lawala antab alula soluha itu tidak boleh dikatakan kebenaran Pak. Tidak boleh dikatakan kebenaran dan tidak boleh juga dikatakan kebohongan. Jadi begini Bang ya. Ya. Saya luruskan sebentar Bang ya. Jadi kira Abang kalau dibilang Nabi Muhammad itu pembohong, apakah benar itu kira-kira? Itu bukan pembohong, bukan kebenaran, bukan kebohongan itu Pak. Karena di situ katanya laola Pak. Laola itu kalau dalam gramatikal itu hanya sebuah tahdid Pak, sebuah doa Pak. Sebuah doa. Kalau misalkan kita begini Pak, kita meminta terhadap orang tua, ya, orang tua atau bapak, saya minta